Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai langsung lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi pertanian, yaitu sebuah sensor kelembaban udara dan juga suhu. Dan juga nanti kita kombinasikan dengan sensor LDR yang kemarin kita buat ya. Nanti dari hasil itu kita coba untuk menyalakan sebuah motor listrik atau sebuah pompa air. Ya, nanti kita biasa untuk memulainya, berarti silakan kalian masuk dulu ke Walkwi-nya. Nanti silakan di sini itu kalian pilih My Project, kemudian kalian pilih New Project. Biasa ya, yang kita pakai itu masih Arduino Uno ya, kalian pilih Arduino Uno. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita tambahkan alat-alat hardware-nya dulu ya. Yang pertama yang kita tambahkan itu ialah sebuah LED, sebuah LCD ya. LCD, tapi yang kita pakainya bukan 16x2 ya, tapi yang kita pakainya 2x4. Nanti kenapa kita pakainya itu yang 20x4? Karena kita mau baca yang kelembaban udara dan juga kita mau baca yang suhunya. Jadi supaya lebih kelihatan semuanya ya. Jadi empat pembacaannya itu terbaca. Oke, selain itu juga nanti kita tambahkan sensornya ya, yaitu sensor untuk membaca kelembabannya. Untuk membaca kelembaban kita bisa pakai di sini yang namanya itu sensor DHT22. Kita klik ya di sini ya. Nah, ini sensor DHT22-nya. Kemudian kita masukkan sensor LDR yang kemarin ya. Karena LDR-nya juga kita masukkan, kita baca lagi di LCD-nya. Sensor LDR, nah ini ya, fotoresistor LDR. Sensor. Oke, ini udah ya. Ini ada LDR-nya di sini ya. Oke. Nanti untuk menyalakan pompa ya, maka kita butuh yang namanya itu relay. Nanti kalian bisa dicari di sini yang namanya itu relay. Relaynya mana ya? Oke, kalian bisa pilih yang namanya relay modul. Relay ini fungsinya untuk apa? Nanti dari relay dia itu akan mengirimkan arus listrik ke pompa airnya ya. Nanti yang bisa mematikan atau memutuskan pompa listrik itu ialah si relay ini. Tapi berhubung kita pakainya sebuah simulator, maka pompa listriknya kita ganti menjadi sebuah lampu saja ya. Maka nanti kita pilih di sini sebuah LED ya. Dan nanti kita juga pilih di sini sebuah resistor. Jangan lupa ya, kalau ada LED kita tambahkan resistor. Nanti kita putar resistornya misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya hardware-nya ya. Jadi ada yang namanya sensor LDR, ini DHT22, fungsinya untuk fungsinya untuk memasukkan data berupa input kelembaban udara ya, kelembaban udara, dan juga memasukkan input suhu. Nah, ini itu LCD-nya ya, tapi kita pakainya 20x4. Artinya di sini barisnya itu ada 4, kolomnya itu ada 20. Jadi nanti kesininya itu ke kanannya 20 dan kesininya 4. Nanti relay berfungsi untuk memutuskan aliran listrik pada pompa. Nanti kita pompanya diganti sama LED ya. Kalau LED-nya nyala, berarti pompa airnya itu dia menyala juga. Artinya air itu dialirkan ya dari pipa ke pertaniannya, ke tanamannya. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Kita mulai dari sensor LDR dulu ya. Berarti ingat ya, kalau VCC kita taruhnya ke VCC ya.
Nanti ingat, kalau kalian mau biar lurus, biar jadi enak tuh kabelnya biar rapi, maka kalian ketika udah muncul sebuah kabel seperti ini ya, nanti kalian klik-klik di jalurnya aja. Misalkan saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, saya belokin lagi di sini, terus saya belokin lagi di sini, dan saya masukin ke VCC, itu berarti ke 5 volt. Nah, seperti ini ya. Ini tuh biar rapi. Jadi kita jalurnya tuh dibelok-belokkan. Nah, nanti GND berarti kita masukinnya ke GND ya. GND-nya kita taruh yang di depan aja. Yang penting GND. Nah, nanti kita pakai sensornya ini yang analog aja, supaya pembacaannya itu bisa lebih banyak. Tadi kehapus ya. Oke, kita buat lagi ya. Oke, nanti bagi kalian yang ngodingnya di HP, untuk kabel kalian yang penting tersambung aja dulu ya, karena fitur-fitur di HP itu nggak sebagus fitur yang ada pada laptop. Nanti analog kita sambungkannya ke analog, kita pakainya analognya analog 0 aja ya, seperti ini. Ini untuk sensor yang LDR-nya ya, sama kayak kemarin. Untuk LCD itu juga sama kayak kemarin, nggak ada perubahan ya LCD-nya. Kalau kalian baca di sini GND, maka GND akan terhubung ke GND lagi. Bisa seperti ini ya. Nah, kemudian kalau VCC, maka ya kita sambungkannya dia ke VCC, ke 5 volt. Oke, kemudian kalau SDA, maka di sini akan muncul ya tombolnya. SDA itu berarti kita nyambungkannya ke yang namanya A4. Jalur SDA itu A4 ya. Kemudian kalau SCL, maka kita bisa masukkannya ke jalur yang A5. Untuk SDA sama SCL biasakan ke A4 sama A5 ya. Nah, nanti NC, SDA, VCC. Nah, ini juga sama ya. SDA sama NC itu adanya di A4 dan A5. Jadi komunikasinya sama ya. Kita VCC buat dulu. VCC berarti jalurnya itu ke ini ya. Masih ke 5 volt. Kalau VCC jalurnya masih ke 5 volt. Kemudian yang GND, maka ini jalurnya itu masih sama. GND akan ke GND. Nah, ini SDA ya. SDA-nya kita bisa masukkan ke yang A4. Nanti kita cek dulu ya, apakah ini benar. Kita cek dulu ya. Sorry, salah ya. Sorry, salah. SDA-nya cukup ke pin digital ya ternyata ya. Kita hapus aja yang ini. Ingat ya, kalau hapus kalian klik kabelnya dan kalian klik tombol sampahnya. Nanti SDA-nya kita masukin ke pin digital. Berarti kita bisa masukin ke yang nomor 2. Ya, di sini nomor 2 atau nomor 3 ya.
Nanti untuk NC kalian nggak usah dipakai. Nah, untuk relay biasa ya, kalau VCC ya kita ke 5 volt. Kalau GND ya kita ke GND lagi. Nah, nanti di sini ada in-nya kita bisa masukin ke sebuah pin digital aja ya. Saya masukin lurus saja dari sini, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk jalur dari lampunya sama ya, cuma jalur dari lampu karena kita pakainya tuh relay itu bisa membuka arus listrik ya. Jadi yang di sini itu NO, COM sama NC itu untuk lampu listriknya ya. Untuk jalur listrik dari arus AC-nya. Nah, karena kita nggak punya arus AC di sini, ya kita pakai arus AC-nya dari Arduino aja ya. Nanti untuk arus positifnya kita masukkan ke yang namanya COM NC ya, normally close. Nanti setelah itu dari COM yang sebelah sini, kalian masukin ke sebuah resistor. Nanti dari resistornya masukin ke sebuah LED, dan LED-nya itu kita masukin ke yang namanya itu GND. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ingat baik-baik ya rangkaiannya ya. Kalau salah rangkai nanti kemungkinan datanya nggak akan masuk. Oke, setelah dari rangkaian kita coba masuk ke ininya ya, ke library-nya terlebih dahulu. Di sini library-nya kita pakai dua ya. Yang pertama kita pakai yang LCD. Nanti biasa ya, LCD itu library yang kita pakainya masih Liquid Crystal I2C. Liquid Crystal yang I2C. Nah, yang ini ya, Liquid Crystal I2C. Kemudian untuk yang DHT, kita pakai sensor DHT ya. DHT sensor modul, sensor library yang ini. Ingat ya, pakainya yang ini ya. Setelah kita masukkan library, maka kita coding di Sketchino-nya ya. Biasa untuk yang ini kita ke bawah dulu aja ya, supaya yang di atasnya tuh khusus untuk library atau juga pengenalan modulnya. Kita masukkan library yang LCD dulu ya. Berarti kita masukkan library-nya dengan include. Nanti kita nama library-nya itu berarti masih sama ya, Liquid Crystal I2C .h. Nah, setelah itu kita kasih nama ya, kita kasih sebuah objek ke library-nya. Misalkan namanya ialah LCD ya. Nanti untuk pengisiannya biasa di sini tuh 0x27, ini alamatnya. Kemudian di sini itu kita masukin 2,4 itu dari LCD yang kita pakai ya, karena LCD yang kita pakai sekarang 20,4. Kalau yang kemarin 16,2. Sekarang kita pakainya 20,4. Jadi kita punya 4 baris ya. Oke, setelah itu kita masukkan library dari si DHT-nya ya. Nanti kita pakai include, nanti library-nya dht.h. Seperti ini ya. Untuk pemanggilan library-nya berarti kita sama ya, dht, kemudian kita kasih nama misalkan dht, kemudian di sini parameternya itu kita coba cek dulu ya. Kalau nggak salah parameternya itu ada nama sensor DHT-nya ya, dan satu lagi nama sensor yang kita pakai itu ialah bukan yang ini ya.
nanti kita cek dulu ya. Oke, nama pin sama nama objeknya ya. Berarti pinnya kita pakai di sini itu 2 ya, nama pinnya kita pakai 2, maka tulis 2. Dan di sini kita pakai namanya DHT22. Karena yang kita pakai itu namanya DHT22. Oke. Kalau udah, nanti kita masukkan untuk sensor cahayanya ya. Berarti kita pakai INT aja. Kita harus namakan LDR. Nanti jangan lupa LDR-nya kita masukkan ke A0, maka kita tulis A0. Kemudian untuk pembacaan LDR-nya, maka kita tulis baca LDR aja. Seperti ini. Untuk relay, nah ingat ya, relay itu dia sebagai output ya. Kalau LDR itu kalau LDR dia itu sensor, maka relay itu aktuator. Kalau sensor berarti INT-nya ada 2 ya, ada yang LDR sama yang ada bacanya. Jadi LDR dan baca LDR. Tapi kalau dia aktuator, INT-nya cukup 1 aja. Misalkan kita pakai yang namanya relay. Nanti relay tadi kita masukkannya ke nomor 3 ya. Berarti kita tulis 3. Oke, yang ini udah selesai. Sekarang kita coba coding yang di setup-nya. Yang pertama kita panggil dulu yang namanya itu liquid kristalnya ya. Berarti kita masukkan di sini itu lcd.init terlebih dahulu. Ya. Dan untuk memperkenalkannya, kemudian kita panggil backlight ya. Nah, setelah ini kita masukkan lagi yang ini ya, pengenalan dari sensor DHT-nya. Untuk pengenalan dari DHT itu dht.begin ya. dht.begin ya, kalau nggak salah sih. Kita coba cek dulu ya. dht.begin. Dan setelah itu kita kenalkan yang namanya sensornya. Berarti pengenalan sensor kita pakainya pin mode. Ya. Pin mode LDR kita masukkan dia sebagai input. Kemudian kita masukkan lagi pengenalan dari relaynya ya. Sama ya. Untuk sensor sama aktuator pengenalannya cukup pakai pin mode. Nanti di sini relay. Dan relay itu dia fungsinya sebagai output. Nah, seperti ini pengenalannya udah ya. Nanti kita coba tampilkan di LCD-nya ya. Yang pertama, berarti kita pakai lcd.clear terlebih dahulu. Ya, ini untuk menghapus semua layar yang ada di LCD. Kemudian setelah itu kita pakai lcd.set kursor ya. Misalkan untuk penampilannya itu selamat datang ya. Karena selamat datang itu ada 14, maka kita coba tulisnya di posisi yang 0 dengan 3. Nanti di sini kita lcd.print. Nanti kita bisa tulis di sini selamat datang misalkan. Kemudian kita tulis lagi lcd.setCursor lagi. Nanti di sini kita tulis misalkan di aplikasi pertanian, D-nya terlebih dahulu ya. Nanti D-nya kita misalkan di yang kotak ke-9 dan juga baris ke-1 ya. Sorry, kebalik kayak ini ya. Yang ke-3 dan ke-0. Nanti di sini lcd.print-nya itu kita tuliskan D aja. Kemudian kita tulis lagi. Nah, kalau misalkan LCD kursornya itu terlalu banyak, maka kita bisa buat sebuah fungsi baru ya. Nanti fungsi barunya kalian tulis di atasnya void aja. Fungsi barunya misalkan kita buat seperti ini, void ya. Nanti kita bisa tulis misalkan namanya itu nggak usah,
Oke, kita nggak usah pakai fungsi baru ya, kita terus aja seperti ini supaya kalian hafal. Kita di sini terus aja kita pakai lcd.setCursor terus dan lcd.print ya. .setCursor kursor. Nanti ini aplikasi pertanian ya, aplikasi pertanian. Oke, kita anggap aja itu ada 17, maka kita ambil di sini ke 2,2 ya. Nanti di sini lcd.print. Dan kita pakai lagi lcd.setCursor. Coba kita kasih nama ya nanti ya. Nanti kita kasih nama oleh kelompok berapa dan kelas berapa. Misalkan di sini kita set cursornya di 1,4, salah 1,3 ya. Dan di sini kita coba masukkan lagi lcd.print-nya. B kelompok, misalkan kelompok 2, ini ya kita kasih kelompok 2 kelas 9B misalkan ya. Jangan lupa dikasih ini ya, tanda petik. Kalau nggak dikasih tanda petik yang maka akan error, kecuali dia sebuah variabel ya. Kalau variabel dia nggak akan error walaupun tanpa tanda petik. Di sini kita masukinnya 0 aja ya misalkan. Kemudian kita mau tampilkan ini selama 2 detik misalkan. Selama 3 detik ya. Maka misalkan kita tulis delay di sini 3 detik berarti 3000. Kemudian setelah itu kita hilangkan ya. Maka kita pakai lcd.clear. Dah. Oh, sorry, lama. Nanti di sini kita buat ya aplikasinya ya. Berarti sama, yang pertama kita masukkan nilai sensornya ke dalam sebuah variabel baru yang namanya baca sensor ya. Maka di sini kita tulis baca LDR itu akan sama dengan, karena kita pakainya analog, maka ini pakainya analog read ya, R-nya besar ya, dari sebuah LDR seperti ini. Kemudian untuk yang humidity ya, untuk DHT-nya itu nanti kita akan masuk ke dalam buat 2 variabel baru ya untuk masukkan nilai dari DHT-nya. Maka di sini kita coba pakai yang namanya float kelembaban, atau kita pakainya int aja ya, biar kita suhunya nggak usah pakai desimal ya. int itu kelembaban. Kemudian di sini int misalkan dia suhu. Terus kita masukkan ke di sini ya, kita masukkan pembacaan dari kelembaban sama suhunya ya. Maka tadi kelembaban itu akan sama dengan dht.read humidity. Ya seperti ini ya, dht.read humidity. Coba kita cek dulu ya, barangkali saya salah nulis ya. dht.read humidity hanya besar ya. Untuk temperatur maka T nya besar. Ini ya humidity. Dan untuk suhu maka kita bisa tulis suhu sama dengan DHT-nya kita pakainya kecil ya di sini ya. Nah, ingat ya, karena kita di sini DHT-nya itu kecil, maka di sini juga kita harus pakai DHT-nya yang kecil. DHT tuh ya. Ini juga dht.read temperatur ya. Nanti T-nya yang besar ya.
Oke, kita pembacaannya udah ya, baca dari sensornya udah, nilai dari kelembabannya sudah, dan nilai dari suhunya sudah. Maka kita coba masukkan nilai-nilai ini ke dalam yang namanya itu LCD-nya. Untuk menampilkannya ya berarti kita tulis lagi ya, berarti di sini ya, yaitu lcd.set cursor dulu. Nanti di sini misalkan posisinya itu nilai terbaca aja ya. Misalkan posisinya itu di 2,0. Nanti kita coba tulis lcd.print. Kita tuliskan ialah hasil pembacaan sensor. Bisa nggak ya? Atau nilai aja ya, hasil pembacaan misalkan. Ini baik kelompok tuh kayaknya sih terlalu banyak ya. Semoga ini, atau kita ganti ini ya, call aja ya, vehicle. Nanti ininya kita bisa ubah jadi 1 misalkan. Oke, hasil pembacaan. Nanti yang pertama di sini kita tulis lagi ya berarti ya, lcd.set cursor. Misalkan ini tuh di 1,1 ya. Dan di sini lcd.print. Nanti ini kita ya tulis kelembaban spasi buka kurung spasi. Ingat ya, kasih spasi ya supaya nggak nempel sama hasil pembacaan kelembabannya. Nanti sini pakai lcd.set cursor lagi ya. Nanti kita tulis ini itu misalkan kelembaban terus ya, misalkan 12,1, atau coba kita hitung dulu ya, kelembaban itu ada 10, 11, 12, 13 ya, tambah 1, 14 ya. Berarti kita ambil di sini ke 14 nya. Nah, nanti di sini kita tulis lcd.print ya. Nanti di sini kelembaban. Nah, nanti bedanya yang ada titik petik sama enggak itu, kalau yang ada petik maka yang muncul tuh kelembabannya. Tapi kalau kelembabannya nggak ada petik, maka yang muncul itu ya nilai sensor, keterbacaan sensor read humidity ya. Ini ya yang di sini. Oke, kita lanjut lagi. lcd.set cursor ya. Nanti ini juga sama ya, misalkan dari 2, jangan 2, misalkan ini 4,2 ya. Nanti di sini lcd.print, berarti ini suhunya dulu ya, keterangan suhu spasi suhu kayak gini. Nah, di sini lcd.print, maka kita ngeprint kita set cursor dulu, salah ya, set cursor dulu. Ini berarti misalkan posisinya itu tadi suhu itu 4 ditambah 3, 7 ya, 7 ditambah 2, 9, berarti ini ke 10 ya. Misalkan ini 10,2, dan di sini lcd.print lagi, ini namanya suhu. Ingat ya, kalau yang berwarna itu tulisannya muncul suhunya, tapi kalau yang nggak berwarna itu sebuah variabel. Dan kasih kita lcd lagi. Ini lcd-nya banyak ya, karena kita ngetiknya banyak yang mau ditampilkannya. Misalkan ini itu 2,3, salah, 1,3 aja ya.
terus di sini lcd.print. Kita kasih tahu ya, ini kita mau baca sensor intensitas cahayanya. Berarti kita tulis intensitas ya. Intensitas cahaya. Aduh, ini 16 ya, terlalu banyak ya. Ya udah, kita buat di sini 0. Kita coba ya, semoga ini kebaca ya. Intensitas cahaya titik 2 aja. Nanti di sini lcd.set cursor lagi. Maka ini misalkan 18 ya, 0,3. Kita coba 19 ya, kita coba banyakin 1 dulu ininya. Kemudian kita masukkan nilai variabelnya ya, yaitu lcd.print, yaitu yang namanya baca LDR. Oke, maka untuk tampilannya kita udah di sini ya. Nah, untuk yang menyalakan pompa airnya, maka kita bisa lihat dari hasil pembacaan yang di sini aja ya. Nah, untuk pembacaannya nanti kita gunakan fungsi yang namanya fungsi if. Untuk tulisannya nanti kalian bisa tulis seperti ini ya. If buka kurung. Nah, buka kurung itu kriterianya. Jadi kalian ini mau ngaktifin pompa airnya itu atau lampunya itu dari kriteria yang mana. Misalkan saya dari baca LDR dulu ya. Berarti baca LDR sama dengannya 2. Ingat, jangan sama dengan, kita lebih atau kurang dari aja ya. Misalkan ini dia kita pakainya kurang dari sama dengan. Nah, berarti ini artinya kalau sensor LDR-nya itu nilainya kurang dari sekian, maka kita nyalakan relaynya. Nah, nanti di sini misalkan nilainya itu kurang dari 300 ya. Berarti semakin sedikit itu berarti cahayanya semakin gelap ya. Kemudian kita pakainya tandanya seperti ini ya. Ingat ya, baca LDR-nya ini baca kurung pertamanya, kurung buka pertama itu parameternya ya, nilainya. Terus kalau yang ini di dalam kurung kurawal itu eksekusinya. Nanti kita eksekusinya itu kita bisa pakai digital red ya, kita pakai digital red. Nanti di sini relay. Nah, untuk relay itu agak terbalik ya. Kalau dia nyala itu bukan high tapi low, maka kita tulis di sini low. Relaynya low. Kemudian kalau udah, maka kita jangan lupa di else ya. Berarti kalau nilainya itu enggak sekian atau nilainya tuh enggak kurang dari 300, maka relaynya itu kita matikan. Digital red. Oh, sorry, jangan kayak gini ya. Kita kasih waktu aja. Jadi si lampunya itu nyalanya berapa, atau si pompa airnya itu mau nyalanya berapa detik gitu. Nanti kita bisa kasih waktu di sini delay ya. Delay berapa itu? Misalkan kita cuma ngasih waktunya 2 detik aja ya. Nanti setelah itu di sini kita relaynya kita matikan ya. Maka kita pakai digital red. Relaynya mati. Untuk mati karena ini relay maka kebalikannya ya. Maka di sini pakainya high. Seperti ini. Dan yang ini kita tulis copy semuanya ya. Karena parameter kita ada 3. Misalkan ya kita teruskan aja di sini. Tapi dengan kategori di sini ganti ya. Misalkan ini kita pakainya itu ialah suhu. Berarti kalau suhunya itu dingin ya. Misalkan kalau suhunya itu panas. Misalkan panas itu suhunya 35 ya. Maka relaynya itu dia akan menyala atau pompanya akan menyala. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Kalau tadi suhu, berarti kita tambahkan di sini itu kelembaban. Kelembaban juga sama ya.
Ini dikasih spasi yang ininya ya, biar agak kebaca. Nah, kelembabannya itu misalkan kalau dia itu sangat kering ya, sangat kering, berarti misalkan dia itu di sini itu 30 misalkan ya, maka kita nyalakan relaynya. Oke, untuk codingannya seperti ini ya. If-nya itu ingat ya, if itu berarti if yang di dalam kurung yang pertama itu parameternya. Jadi kalian tuh mau nyala itu ketika sensor ngebacanya berapa ya. Misalkan yang ini berarti ketika sensor LDR-nya membaca nilai kurang dari 300, maka relaynya akan nyala ya. Kemudian yang ini kalau suhunya itu kurang dari 35, maka dia juga nyala ya. Nanti kita ini parameternya. Nah ini akan dieksekusinya. Oke, kita coba ya, jalankan. Kita waktunya udah 35. Wah, biasa ya. Kita nggak salah di sini kemungkinan. LCD-nya was declare. Oke, terus DHT-nya juga nggak ada red humidity. Adanya tuh red humidity. Berarti salah ya, kita salah ya, nggak ada ininya. Kemudian LCD, oh salahnya tuh kemungkinan masih banyak di LCD ya. LCD koma, oh, harusnya LCD-nya bukan koma ya. Ini kita baris 43, baris 50. LCD-nya kemudian di baris 15 ya, lcd.init. Kemudian kini liquid crystal E2C-nya harusnya ini ya, liquid crystal garis miring I2C. Oh, I-nya saya besar, yang salahnya ya, harusnya I-nya kecil ya. Oke. Ini kita udah dikasih tahu ya, kalau ada salah-salah itu. Berarti yang pertama yang ini ya. Yang ini harusnya itu I-nya kecil. Oke, liquid crystal. Kemudian ini DHT nggak ada. Salah kedua tuh di sini ya. Ini tuh lcd.init ya harusnya ya. Dulu. lcd.init. Ini bisa kita lanjut ya, LCD yang di sini. Kemudian di humidity itu saya salah ya. RA ini humidity-nya salah, harusnya ini humidity. Kemudian tadi itu ada yang tulisannya LCD-nya koma. Nah, ini juga salah ya. Karena yang bagusnya tuh titik lcd.print. Oke, kita coba lagi, cek lagi, barangkali nanti masih ada salah. lcd.setCursor. Nah, kalau ada kata kayak gini ya, expected titik 2, itu artinya kita kekurangan titik 2-nya. Ya, ini di barisnya baris nomor 55. Berarti yang ini ya. Nah, ini intensitas cahayanya kita nggak dikasih titik koma, maka akan salah ya. Oke, kita lanjut. Sorry, salah. Harusnya kita cek lagi, kita ini lagi ya. Oke, nah ini selamat datang di aplikasi pertanian B kelas 2. Nah, ini ya. Oh, ada 50 hasil pembacaan. Nah, 50 ini kelembabannya nilai 40, ini intensitasnya 24, ini nilai cahayanya 2. Karena nilai cahayanya 2, berarti kemungkinan dia udah masuk ya. Untuk yang 50 nanti kita ini dulu ya, beresinnya ya. Kita coba cek yang di sini dulu ya. Ini nilai cahayanya jangan 2 ya. Kalau nilai cahayanya 2, oh, nilai cahayanya masih 14. Intensitas cahayanya 4. Ntar dulu. Kayaknya ada yang salah ya di intensitas cahayanya. Oke, kita coba lagi ya, cek lagi ya di sini ya.
Oh, yang 337 itu ternyata intensitas cahaya ya. Dia itu lebih, maka dia ngambilnya yang ke atas ini. Berarti kita jangan tulisnya di situ intensitas cahaya ya, karena dia terlalu panjang. Misalkan di sini kita tulisnya intensitas aja ya, atau cahaya gitu, sensor cahaya misalkan di sininya. Kayak gini ya, misalkan ya. Kemudian di sininya jangan 19. Berarti ini tuh misalkan ininya tuh 16. Oke, kita coba cek lagi ya. Oke, ini selamat datang. Seperti ini nanti kita B-nya kita ganti ya. Nah, ini yang ininya. Nah, ini 250 karena kurang dari 300, maka dia nyala ya. Kita coba tambahkan ini ke sini, dia nilainya 118. Nah, ke sini. Oh, suhunya dia 24. Kan dia suhunya 24, maka dia nyala ya, tetap ya. Maka kita suhunya jangan 24. Suhunya itu kita di sini kurang dari 35 ya. Nah, kita coba ini seperti ini ya. Oke, kawan. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan awalnya kelembabannya 40, suhu 61 dan cahayanya 632. Karena nggak ada yang masuk di kriteria ini, maka lampunya itu dia redup ya, atau pompa airnya nggak nyala. Tapi kalau misalkan kita ini kita kasih dia itu cahaya ya, misalkan 1000 ini, maka sensor cahayanya 169 kan kurang dari 300 ya, maka dia nyala. Nanti kita cek dulu apakah dia benar nyalanya itu selama 2 detik. Oke, ini ada yang salah ya berarti ya. Kita codingnya salah, kita coba perbaiki ya. Berarti yang kita perbaiki itu yang pertama di sini. Di yang nama dulu ya, yang B kelas ini jangan nomor 1 ya. Kita misalkan tambahkan ini menjadi nomor 4 aja ya. Kemudian yang di sini. Nah, ini agak salah ya. Kenapa agak salah? Karena kalau misalkan seperti ini terus, ya dia akan nyala terus gitu ya. Berarti kita mau nggak mau kita bisa tambahkan else, atau nanti kita bisa tambahkan delay ya. Bisa tambahkan delay. Oke, untuk yang sekarang kita pakainya else dulu aja ya. Oke, wow, ya kita pakainya else aja berarti di sini. Berarti di sini kita tambahkan else ya. Buka kurung. Nanti kita kasih yang ini ya. Digital rate-nya kita pindahkan di else-nya. Nah, seperti ini. Yang ini kita hapus aja. Nah, seperti ini kodenya nanti. Ini kita copy di sini, ini kita copy di sini. Nanti yang delay sama high-nya itu kita hapus. Nah, seperti ini ya. Nanti suhunya jangan suhunya ini harusnya lebih dari 30 ya. Misalkan suhunya lebih dari 30. Dan yang ini juga jangan kurang dari, misalkan tak lebih dari ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini selamat datang. Oh, walaupun aku kesini nggak apa-apa ya. Nah, ini hasil pembacanya seperti ini. Ini itu kenapa nyala? Karena sensor cahayanya kurang dari 250 ya. Oke, kita tambahkan sensor cahayanya. Mana lagi? Oh, kelembabannya ya. Karena dia kelembabannya lebih dan ininya juga lebih. Maka kita atur ininya ke bawah dulu ya. Nah, supaya nyala dulu. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan ini kita mau nyalakan, berarti ini kita kurangin aja ke sini ya.
sorry, kita ke sini ya. Nah, sensor cahayanya CLDR itu kurang dari 300 ya. Kok ini masih nggak nyala? Oh, sorry, ini codingannya tumpang tindih ya, berarti ini juga salah codingannya. Karena codingannya yang terbaca tuh ini ya, karena kelembabannya itu dia kurang dari 30, maka yang ini yang akan muncul. Nah, supaya ini jadi benar gimana? Ya, kita coba di sini ya. Sini kita kasih atau aja ya. Atau berarti kita tambahkan yang ini aja ke sini. Nah, jadi parameternya kita cukup satu aja ya di sini ya. Kemudian kita tulis atau, ingat ya, atau itu garis lurus ya pakainya ya, garis lurus 2 kali. Oke, jadi di sini baca LDR-nya, suhunya sama kelembabannya dijadiin satu ya. Dan ini operatornya kita pakai atau. Kemudian kita cek lagi apakah udah benar. Oke, ini aplikasi pertanian. Nah, ini sensor cahayanya 250 ya, maka dia itu nyala. Kalau sensor cahayanya kita naikin, maka dia akan mati ya. Sekarang DHT-nya, kalau kelembabannya itu saya naikkan di atas 30, maka LED-nya nyala ya. Kemudian kalau misalkan kita turunkan, LED-nya mati. Itu juga sama dengan ini ya. Kalau temperaturnya di atas 30, dia nyala. Kalau di bawah, dia mati ya. Jadi seperti ini aja ya codingannya ya. Oke, kalau udah, nanti jangan lupa ya, kita save. Misalkan nama proyeknya itu ialah aplikasi pertanian atau membaca aplikasi pertanian aja ya. Aplikasi pertanian gitu. Terus setelah itu jangan lupa kasih tugasnya ya. Berarti ini tugas 6 ya. Tugas 6, aplikasinya aplikasi pertanian. Kemudian kita save. Kalau udah kita share. Nanti jangan lupa kalau udah di share, kalian masuk ke site Google-nya ya. Nanti kalian masuk ke site Google, kita tulis di sini itu site Google. Nanti di site Google-nya karena saya emailnya beda ya. Yaudah ya, nanti ingat ya di site Google-nya biasa kalian nanti tinggal masukkan aja share link yang ini seperti tugas yang 4 sama 5. Terus harus ada alat bahannya. Berarti alatnya ini ada satu yang ini ya, yaitu sensor LDR, 2 itu sensor DHT, ketiga itu ini ada LCD-nya, ini ada Arduino Uno-nya, ada kabel, kemudian ada relay, dan yang ini itu berarti pengganti pompanya ya, kita pakai LCD. Kita pakai yang namanya LED. Kemudian jangan lupa dikasih kodenya. Nanti kodenya silakan di sini ada ya.
Untuk kodenya silahkan kalian bisa pakai foto atau kalian copy aja kode yang dari sini ke Google Dokumen kalian ya. Nanti dimasukinnya pakai Google Dokumen atau pakai foto. Kemudian untuk share-nya ya, berarti share-nya biasa ya, kalian tinggal misalkan masukkan satu nama, terus kalian klik linknya, kemudian masukkan link yang tadi ya, link yang di share ini. Kalau udah nanti kalian udah selesai. Jangan lupa kalian kasih tambahkan home untuk menu utama ya, untuk menu tugas. Terus juga kalian tambahkan next, previous untuk tugas sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk tugas sebelumnya atau tugas 5, kalian tambahkan next untuk tugas ke-6-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.